Gede-gede, welcome to Giant Discus Official. Gua Budi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua ganti baju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Om. Sore. Alhamdulillah, gua diperbolehkan lagi nih main ke tempatnya Om Edu. Yang sama-sama kita tahu, seorang juri, seorang penulis, seorang yang di dunia diskus sudah malang melintang, Om ya. Kita bakalan sharing salah satu buku atau tulisan Om Edu yang klasifikasi diskus sesuai grup, kalau nggak salah, Om ya. Ada grup solid, grup motif, grup unik, dan grup wild. Banyak teman-teman GD di grup GD, kita sharing, kita segala macam. Sebenarnya apa yang membuat Om mengklasifikasikan diskus menjadi 4 bagian kelompok ini, Om? Oke, gini, klarifikasi. Tujuannya gini lah. Saya mengklasifikasikan ikan diskus karena pertimbangannya banyak sekali. Ada orang, terutama newcomer lah ya. Newcomer itu terhadap ikan diskus jadi bingung sendiri karena ini tercampur akan antara klasifikasi ikan tersebut berdasarkan bentuk pattern dengan nama dagang, gitu kan ya. Jadi saya lebih mengklasifikasikan ini, tujuannya adalah menjelaskan bahwa ikan tuh positioningnya di sini loh. Biasanya dalam kontes di pembagiannya seperti kayak begini. Memang belum semuanya diambil karena selama ini di dalam kontes-kontes juga sedikit ada rancu di antara kontes kita di dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Cuman intinya begini, kalau ini tidak dipakai untuk kontes, ini dipakai kita untuk melihat ikan, posisi ikan kita yang kita piara itu ada di sebelah mana sih. Jadi, oh ikan ini solidnya solid apa gitu kan. Oh ikan patternnya dalam bentuk apa nih. Dan yang senada itu apa patternnya gitu. Jadi kita tahu bahwa si ikan ini tidak terpengaruh antar dengan nama dagang yang sedang muncul lagi tren sekarang. Ya, dengan banyaknya kasus lah ya, membeli ikan pattern, ada nama sebutannya disebutan ikan palsu lah gitu kan. Jadi membuat suatu create nama baru apa segala macam. Padahal itu semua jenisnya sama gitu kan. Jadi intinya adalah gini, saya ingin mencoba untuk mengklarifikasikan saja, dan juga terhadap newcomer bahwa lebih baik ke dalam kondisi begini kita sebagai pemain baru itu lebih wise gitu loh. Oh ikan kita tuh kelasnya di sini. Belilah ikan berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan nama. Jangan berdasarkan tren. Intinya begitulah, tujuannya ke sana. Jadi jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan, Om ya. Iya, betul. Oh, ikan ini harganya puluhan juta. Wajar, karena apa? Breeder yang buatnya aja puluhan tahun. Saya ngerasain sendiri nih. Saya recreate ikan jenisnya sudah ada, dibuat baru lagi dengan bukan jenis baru, malah dengan jenis yang sama, tapi saya recreate aja butuhnya tahunan loh. Apalagi ini breeder dari luar yang meng-create suatu jenis baru dengan nama baru dan dia bisa berhasil booming, itu kan effortnya luar biasa. Itu perlu dihargai. Bagi saya tidak anti terhadap suatu bentuknya kayak begitu. Cuman sebagai pembeli mesti wise. Kalau memang ternyata itu lebih cocok terhadap kantongnya, belilah gitu kan ya. Kalau misalnya ternyata cuma keikutan tren karena cocok kantong dan suka dan emang kelihatan bagi dia bagus, ya beli. Namanya juga ikan kualitas. Diskus itu ikan kualitas. Gitu kan ya. Balik lagi, diskus ikan kualitas. Berbeda sama ikan-ikan hias lain yang lebih banyak berdasarkan size gitu kan. Atau ikan konsumsi, beli sekilo 3. Beda ceritanya. Sama mujair gitu kan. Beda sama diskus. Diskus benar-benar mesti dilihat per individu. Gitu kan ya. Dari satu indukan aja harga bisa berbeda-beda. Gitu kan ya. Dari satu indukan pattern bisa beda-beda. Ya, yang satu bisa harganya puluhan juta, ada yang bisa juga cuma sejuta gitu kan ya. Karena apa? Kualitasnya berbeda dalam satu indukan. Dalam satu indukan tuh keluarnya aja udah macam-macam. Justru itu. Jadi
balik lagi untuk masalah klarifikasi tadi nih, disclaimer dulu, bukan disclaimer, saya mesti klarifikasi atau pernyataan Budi. Saya ngebaginya tuh sebenarnya kebagi jadi dua besar ya, dua besar dulu, 3 sama wild lah. Jadi pertama dengan diskus itu ngelihatnya adalah dalam bentuk jenisnya itu ikan-ikan yang solid. Kedua ikan-ikan yang pattern ya, marking atau pattern. Ketiga itu baru wild, tapi kita nggak usah bahas lah. Saya lebih banyaknya mungkin karena kalau dalam segi kontes ada jenis-jenis yang biasanya susah jarang diternak, atau memang kalau dinilai secara kontes nilainya nggak bisa head to head seperti ikan-ikan albino gitu kan, itu saya masukkan kelas sendiri, kelas open. Jadi secara keseluruhan jadi 4 kelasnya itu pembagiannya begitu. Ya, karena dengan adanya buku atau Om Edu tulis seperti itu tuh banyak membantu dari saya sendiri, seller, customer juga banyak kebantu. Jadi gimana ya Om ya? Agak sulit awalnya mengedukasi dari segi pemain baru seperti Budi nih. Ini ikan red melon Om, ini ikan solid Om, ini ikan motif Om. Tapi dengan adanya buku yang Om tulis itu, ini loh nih, kenapa sih disebut ini gitu kan Om ya. Tapi dari segi Om Edu sendiri, ada revisi lagi nggak biasanya kalau misalkan itu udah berjalan, setiap ada pattern baru itu bakalan nanti ada revisian lagi nggak? Bisa, buku ini sudah mencakup. Jadi istilahnya begini, ini kan sudah saya diskusikan dengan beberapa senior sih ya. Saya diskusi, ngobrol, akhirnya saya tulis dan saya kumpulkan foto-fotonya. Prinsip begini, ini kan sebenarnya mengklasifikasikan ini tujuannya adalah mempositioningkan ikan, terutama di kontes gitu kan ya. One day kalau misalnya nih, nanti kita bahas pada saat di kelas pattern itu nanti ada satu kelas yang kalau memang peminatnya banyak nanti booming itu terpecah jadi 2, itu tinggal dipecah aja kok kelasnya. Gitu kan ya. Nanti abis ini kita bahas ya Bud ya. Itu akan terpecahkan dulu ke depannya karena dari situ udah ya mungkin tidak dalam waktu dekat akan berubah total kok. Udah kebayang di situ akan patternnya akan seperti begitu aja istilahnya ya. Jadi bisa berubah, bisa. Karena ini tujuannya adalah kalau misalnya kita dipecah dalam bentuk kontes, bisa digabung kalau peminatnya nggak banyak. Kalaupun ternyata peminat banyak, ini bisa dipecah lagi. Cuman begitu, nggak jadi masalah. Berarti lebih sifatnya edukasi ya Mas? Ini lebih mengedukasi gitu loh ceritanya. Menarik sih Om, karena solid kelas ini salah satu yang paling laris di Giant Discus sendiri Om. Terutama kelas yang pertama Om pilah itu solid merah ya. Nah terus solid merah itu Om bagi-bagi lagi nih. Ada beberapa jenis solid merah yang pertanyaannya mungkin lebih simple. Teman-teman itu paling gampang nanyanya kalau apa sih jenis merah apa sih yang paling nilainya tinggi di kontes? Gini. Kalau klasifikasi saya yang pertama adalah pembagiannya adalah ikan solid. Yang disebut solid itu apa sih? Solid itu sebenarnya adalah ikan-ikan yang kalau di kontes minimal 80% solidity-nya. Yang kedua yang dilihatnya apa? Uniformity-nya. Gitu kan ya? Terus yang jadi selain intensitas sama uniformity ya minimal 80% ikan single color sih ya tujuannya. Kalau yang udah triple color itu saya masukin ke kelas open. 80% Om? 80% minimal. Gitu. Kalau misalnya tidak 80%, misalnya begini. Di kelas biru yang paling umum terjadi adalah Blue Scorpion. Blue Scorpion yang bagus hanya di gill covernya aja yang pattern. Ya pattern di gill cover ini patternnya kayak snake fin kecil-kecil, yang lainnya ngeblok solid. Cuman karena dia pada saat create itu tidak langsung 100% jadi yang biru begitu, karena akan jadinya banyak. Tidak seperti Blue Diamond. Kalau Blue Diamond anakin kawin-kawinin Blue Diamond jadinya Blue Diamond lagi 100%, pasti solid lah. Itu ikan beneran solid 100% lah. Yang jadi unik di Blue Scorpion adalah dia masih banyak sekali dari mulai snake skin, karena leluhurnya snake skin.
Jadi begitu ngebreed masih ada keluar leluhurnya, masih dari mulainya snake skin sampai ngeblok sampai blue scorpion. Itu gradasinya banyak. Jadi masih setengah snake skin gitu kan ya, ada sedikit ngeblok. Kalau belum 80%, ini lebih baik ke kelas open. Kalau masih ke snake skin, ke kelas pattern. Kalau udah ngebloknya hampir 80% ke atas, gitu kan ya masuknya kelas blue. Kelas blue ya. Ikan itu kadang-kadang kita bisa ngelihat bahwa dalam satu jenis itu bisa terjadi beberapa jenis pattern. Dan itu kita mesti kita pilah-pilah, kita positioningkan di mana. Jadi jangan sampai kelas blue scorpion, kok yang blue scorpion bagus ya begini, gitu kan 80% ke atas. Kalau tidak itu ya kelasnya ya berarti ya ke bawah situ ya masuknya ke snake skin aja lah gitu. Jadi kalau untuk BD dan blue scorpion itu kalau masih 80% solid, masih kelas solid Om ya? Iya, betul. Dan balik lagi yang Budi bilang, kelas merah juga sama. Begitu 80% merah, kalau misalnya kurang dari 80%, misalnya red white, kadang-kadang jenis-jenis red white itu ada yang bisa setengahnya loh. Seperti apa? Snow leopard gitu kan, itu kelas spot sih ya. Iya. Cuman itu cuma dari setengah badan doang merahnya, setengahnya putih. Red white. Itu kalau belum 80%, itu ya kelasnya ke kelas yang lain. Kalau udah 80%, red white ya kelasnya ke ini loh, ke kelas yang solid red. Karena red white sekarang dari berapa kali kontes saya lihat makin kesini makin ngeblok kok. Makin hampir 95% gitu kan. Seperti halnya juga melon sekarang juga kan sampai gila. Sampai ya. Melon juga kan bisa sampai merahnya sampai deep, sampai dalam gitu kan. Ngelihatnya sampai bener-bener kalau bisa sampai tulang merah gitu. Merahnya dalam gitu. Terus yang paling kenapa ngambilin 80%? Karena yang 20% yang agak sulit adalah merah di ekor malah jadi pantangannya nggak boleh merah. Ya. Karena itu over color feeding. Nah, ekor mesti putih, terus dan di daerah muka. Itu bukannya nggak boleh, justru semakin merah semakin bagus. Karena itu juga bagian susah. Untuk kalau misalnya ngebreed, semakin ngeblok semakin merah, itu semakin bagus. Red ninja itu ya, red ninja itu tuh kan bisa sampai full gitu, sampai ke bibirnya malah gitu kan. Itu juga sangat luar biasa. Chick helmet yang Chick helmet. Jangan, nah itu semua yang nama-nama saya sebut itu nama dagang. Iya. Jangan di-create jadi mix up nih ya. Pokoknya kita lagi ngomongin solid, bayangkan ya. Kita lagi ngomongin red, merah. Dan di merah sendiri jenisnya banyak nih. Jangan dibilang sun merah tuh tadi Om. Sun merah ya? Sun merah masuk ke sini juga. Masuk ke sini juga ya. Masuk sini. Nah, kadang-kadang di luar negeri masih ada yang bingung. Sun merahnya itu ada tricolor. Oh, yang rim ya? Yang rim biru, biru. kan biru, black sama merah, gitu karena masih ada rimnya. Cyan rim masih ada barnya juga kan. Itu masuk solid Om? Masuknya, makanya kita lihat kalau dia lebih dominan merahnya masuk solid. Kalau enggak masuknya open. Masuknya open ya? Open, ya masuknya ke solid, kelas open yang solid. Tapi sun merah sekarang ini ya kayak red golden diamond ya, kayak RGD Om ya. Lebihnya merahnya lebih merah dari RM ya Om. Iya betul. Yang susah di kelas solid ini karena terdiri dari banyak base. Gitu kan ya. Yang masih sedikit rancu juga kan sebenarnya kayak white diamond, karena sama-sama kelasnya nanti masuknya kelas putih. Cuman white diamond itu adalah putihnya putih mentah karena tidak ada warna, tidak ada sebutannya iridophore lah, nggak ada pattern. Kalau kelas-kelas putih itu sebenarnya yang dominan seperti white butterfly adalah pattern yang saking penuhnya ngeblok jadi warna putih. Kan di mukanya masih ada pattern kan, Gil? Itu dasar dagingnya itu bukan warna putih kan? Masih kuning. Itu pigeon base soalnya, atau white scorpion atau golden base. Ada WBF yang sekarang tuh yang golden base juga ada. Nah, itu putihnya, sedangkan white diamond itu tuh sebenarnya sama sekali patternnya tidak ada justru. Bukan solid. Nah, tapi masukin ke sini kelas solid. Suatu saat nanti mungkin kalau berkembang kelas-kelas non iridophore. Kelas non iridophore tuh misalnya melon, itu hanya merah doang. Nah, cuman intinya jangan confuse. Sementara kita buat putih saja. Kalau putihnya nggak banyak, kayak beberapa kita kontes-kontes terakhir kan putih dimasukin kelas open karena peminatnya nggak banyak. Kalau nanti peminatnya banyak nih, ternyata puji Tuhan WBF saya terkenal. Jadi banyak gitu orang mau piara WBF, akhirnya banyak yang dikontesin gitu kan. Dia lawannya white scorpion itu sama. Itu juga kelas putihnya solid ngeblok, bisa bagus warnanya, satu kelas itu dibuat satu kelas putih juga.
Itu solid. Dan acuan tetap sama, 80% solidnya. Pokoknya 80% itu harga wajib untuk dikelas solid ya, Mas. Iya. Mau biru, merah. Mau biru, merah. Itu juga sebagai acuan kita mau, kan ceritanya kita beli juga kan ujung-ujungnya ntar referensinya adalah kontes dong. Nah, kita menilai ikan juga bisa menggunakan acuan ini. Untuk nilai ikan solid merah sama biru Sama aja. Sama. Pokoknya intensitas warna sama penyebaran uniformnya bagus atau enggak. Warnanya biru kan banyak tuh kita beli, birunya kurang solid. Kadang-kadang bagian atas, bagian tengah. Biru daripada itu. Iya. Itu nilainya nggak bisa full di kelas di solidity-nya. Tapi kalau boleh jujur Om, tahu bener tahu salah, kalau biru itu adaptasi di lingkungan barunya agak lama Om, ya, daripada merah. Jadi kalau di rumah kita birunya solid, masuk ke kontes biru yang kita bawa itu kadang-kadang terlambat, panas nih kalau mesin. Kayak mesin diesel. Jadi pas penjurian birunya nggak ngeblok nih. Itu bener. Kalau diperjelas karena karakternya berbeda gitu ya, karena karakternya berbeda. Kelas biru rata-rata adalah brown base. Kelas merah rata-rata pigeon base. Kalau brown base itu dia akan berpudar menjadi gelap dulu atau hilang warnanya. Kalau kelas merah rata-rata lebih cepat baliknya daripada kelas biru. Makanya yang kemarin terakhir hari ketiganya baru loh ini itu juga saya alami. Begitu saya kontes gitu, hari keduanya nggak perform gitu kan. Begitu hari 3 ini ikan nggak juara, kenapa saya juga dari berpikir gitu kan. Waktu kemarin di juri dia tidak perform. Makanya teman-teman yang datangnya hari Minggu itu pada hari penilaian belum kayak gitu Om ya. Iya, dia tidak perform, dia belum keluar. Jadi jangan salah paham. Kayaknya lain kali konten mestinya dibuatnya 4 atau 5 hari kali. Halaman paling terakhir ya, Dit ya? Iya, siap. Nanti kita di palingan terakhir ini bukunya buka itu paling terakhir ya. Belum masuk Jaguar, Bun. Karena maksudnya meong. Nah, balik lagi ke nama dagang. Ada yang kemarin. Ada yang kemarin. Sensor.